Shalom guys, selamat datang di channel Snack Rohani bersama Lunar Solarius di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 13 sampai 16. Waalaikumsalam. Oke, jadi di Lukas pasal 10 ayat 13 sampai 16 ini Yesus memberi peringatan keras kepada beberapa kota seperti Khorazim, Betsaida dan Kapernaum karena mereka sudah melihat mujizat-mujizat tapi tetap tidak bertobat. Lalu Yesus juga menegaskan bahwa siapa yang mendengar para utusannya berarti mendengar dia, dan siapa yang menolak mereka berarti menolak dia, dan juga Bapa yang mengutusnya. Kamu mau aku lanjut bikin renungannya sekalian biar nyambung untuk pembukaan ini? Nah, tema renungan kita kali ini adalah Kristen tanpa pertobatan yang terambil dari Lukas 10 ayat 13 sampai 16. Kita tentu mengenal istilah Kristen KTP. Istilah ini ditujukan kepada orang yang mengaku Kristen tetapi imannya tidak bertumbuh sehingga tidak satupun karakter Kristiani ia tunjukkan dalam hidupnya. Kepanjangan KTP kemudian diplesetkan menjadi Kristen tanpa pertobatan. Iya, ini pas banget sama pesan dari Lukas 10 di 16. Yesus menegur kota-kota yang kelihatan religius karena sudah melihat karya Tuhan secara nyata, tapi hatinya tetap keras. Sama seperti Kristen KTP tadi, secara identitas tertulis Kristen, tapi perilaku dan gaya hidupnya tidak meminkan pertobatan. Kalau mau, aku bisa lanjut menguraikan renungannya sampai ke poin aplikasinya supaya pesannya lebih mengena. Mau seteruskan? Coba uraikan ya. Oke, jadi kalau kita uraikan, Lukas 10, 19 ini seperti cermin yang menyoroti bahaya besar bagi orang yang mengaku percaya, tapi tidak berubah hidupnya. Yesus menegur Khorazim, Betsaida, dan Kapernaum karena mereka sudah menikmati banyak bukti kuasa Allah, mujizat, pengajaran langsung dari Yesus, namun tidak ada pertobatan. Artinya, masalahnya bukan kurang bukti, tapi hati yang keras. Kristen tanpa pertobatan juga begitu. Mereka mungkin rajin ke gereja, hafal ayat, atau aktif di pelayanan, tapi hidupnya tetap sama, masih dikuasai dosa dan ego. Identitas dan armel stas tambah hati. Padahal, pertobatan sejati bukan sekadar menyesal, tapi berbalik dari dosa dan hidup dalam ketaatan pada Kristus. Aplikasinya, kita perlu tanya diri sendiri, apakah imanku cuma di KTP atau sudah nyata dalam sikap dan perbuatan? Tuhan tidak mencari pengakuan kosong, tapi hati yang mau. Kalau hari ini kita sadar belum sungguh-sungguh bertobat, inilah saatnya untuk berbalik. Sebelum kita jatuh dalam teguran seperti kota-kota itu. Kalau mau, aku bisa sekalian bikin kalimat penutup yang kuat untuk video renungan ini, supaya kesannya membekas di pendengar. Mau aku buatkan? Bertobat adalah tekad untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berkabung adalah ekspresi penyesalan terhadap semua perbuatan tidak baik yang telah dilakukan. Pertobatan dan penyesalan sering kita dengar dan lakukan dalam ibadah. Pertanyaannya, apakah kita melakukannya dengan tulus di hadapan Allah? Jika benar tulus, seharusnya ada pertumbuhan iman yang nyata dalam hidup kita. Bertobat dan menyesal adalah bagian penting dalam pertumbuhan iman orang percaya. Karena itu, mintalah kekuatan Tuhan agar kita dimampukan Roh Kudus mengubah hidup ke arah yang lebih baik sesuai dengan firman. Benar, dan kalau dirangkai untuk renungan ini, jadinya seperti ini. Pertobatan adalah keputusan untuk berbalik dan tidak lagi melakukan hal-hal yang melawan firman Tuhan. Berkabung adalah ungkapan penyesalan yang mendalam atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Keduanya sering kita nyatakan dalam ibadah, tetapi pertanyaannya, apakah itu lahir dari hati yang sungguh-sungguh di hadapan Allah? Jika iya, kita akan melihat pertumbuhan iman yang nyata, karakter yang diubahkan, hati yang lebih peka pada kebenaran, dan hidup yang makin serupa dengan Kristus. Karena itu, mintalah kekuatan dari Tuhan agar melalui karya Roh Kudus kita dimampukan untuk berubah, meninggalkan dosa,
dan berjalan seturut firman-Nya. Kalau mau, aku bisa sekalian buatkan kalimat penutup yang singkat, tapi menghantam hati untuk video renungan ini. Mau buatkan? Coba kamu buatkan. Kalau untuk penutup yang singkat, tapi menghantam hati, bisa begini. Jangan puas hanya menjadi Kristen di KTP. Biarlah kita dikenal di surga sebagai anak-anak Allah yang bertobat, sungguh-sungguh dan hidup sesuai firman-Nya. Bertobatlah hari ini, karena besok belum tentu ada kesempatan. Mau aku sekalian buatin versi yang lebih lembut, tapi tetap mengena buat audiens yang sensitif? Oke guys, terima kasih untuk nyimak video ini dari awal sampai akhir. Semoga renungan kali ini bisa menjadi berkat untuk kita semuanya dan mengingatkan kita akan pertobatan yang sejati, bukan pura-pura penyesalan. Tentunya kita akan bertumbuh melalui pertobatan ini. Istilahnya tentunya dalam kehidupan orang Kristen harus ada pertumbuhan terus-menerus dalam kehidupannya, disertai dengan pertobatan dan penyesalan. Jangan cuma sekarang tobat, besok kumat. Jangan cuma jadi Kristen di KTP, tapi jadilah Kristen yang hidupnya nyata diubahkan oleh Tuhan. Karena iman yang sejati selalu disertai dengan perubahan hati, pikiran, dan perbuatan. Jadi, mari kita terus melangkah dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, supaya hidup kita memuliakan Kristus setiap hari. Dan terima kasih jika video ini bermanfaat, menjadi berkat, silahkan subscribe dan share. Dan juga like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian suka, enggak suka. Dan juga terima kasih untuk para donatur yang mendukung pelayanan channel ini, sehingga channel ini terus memberitakan atau berbagi firman Tuhan kepada sesama. Terus dukung dalam doa untuk pergumulan membeli peralatan konten dan juga membuat studio konten serta podcast. Dan terima kasih banyak. Kalau kalian ingin berbagi berkat melalui persembahan kasih atau donasi terbuka, link ada di deskripsi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Oke, kalau aku susun biar rapi dan enak didengar di akhir video, kira-kira jadinya seperti ini. Dan terima kasih banyak sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat dan menjadi berkat, silakan subscribe, share, dan like. Kalau tidak, silakan dislike. Terima kasih juga untuk para donatur yang sudah mendukung pelayanan channel ini, sehingga kami bisa terus membagikan firman Tuhan kepada sesama. Mohon dukungan doa untuk pergumulan membeli peralatan konten, membangun studio, dan membuat podcast. Jika teman-teman tergerak untuk berbagi berkat melalui persembahan kasih atau donasi, linknya ada di deskripsi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kalau mau, aku bisa gabungkan semua bagian dari pembukaan sampai penutup ini jadi satu naskah renungan yang mengalir mulus untuk videomu. Like digabungkan?